Selamat malam Sobat Investor, berjumpa lagi dengan saya Faisal, redaktur pelaksana idxchannel.com. Ya Sobat Investor, bagaimana kabar Anda di hari ini? Bagaimana pula kinerja portofolio Anda di tengah minimnya sentimen di lantai perdagangan yang membuat indeks harga saham gabungan atau IHSG terus bergerak volatile, namun dengan porsi yang masih serba terbatas. Dengan kondisi pasar yang demikian, kiranya isu dan sentimen apa saja yang menarik dan sedang Anda cermati, serta pertimbangkan sebagai insight dalam menata strategi investasi selanjutnya. Namun demikian, di luar isu dan sentimen, izinkan kami dari tim redaksi IDX Channel membawakan 5 berita terpopuler dan paling diminati di sepanjang Selasa 7 Juli 2026 oleh para pembaca idxchannel.com, termasuk juga Anda, para pembaca setia portal ekonomi, bisnis, dan pasar modal terpercaya IDX Channel. Sobat Investor, berikut ini berita pertama. JP Morgan pangkas proyeksi harga emas jadi $4.500 AS di akhir tahun. Ya, membuka program Top 5 edisi malam hari ini, kabar utama datang masih dari proyeksi pergerakan harga emas dunia yang telah disusun ulang oleh JP Morgan Chase and Company guna merevisi data proyeksi yang sebelumnya telah juga mereka rilis pada 9 Juni 2026 lalu. Minat pembaca setia IDX Channel terhadap berita ini rupanya begitu besar, yang terlihat dari kembali masuknya berita ini dalam daftar berita terpopuler IDX Channel dalam 2 hari berturut-turut. Hal ini tentu menunjukkan bahwa traffic keterbacaan atas berita ini masih demikian tinggi hingga menginjak hari kedua pasca diterbitkannya. Terkait rilis terbaru dari JP Morgan ini sendiri didasarkan atas perkembangan kondisi terkini yang terjadi saat ini, di mana lembaga keuangan global sekaligus bank investasi tertua dan terbesar di dunia tersebut resmi memangkas proyeksinya atas potensi pergerakan harga emas dunia ke depan. Yang diperkirakan tidak akan lagi ditopang oleh permintaan yang kuat dari sektor-sektor utama, sebagaimana sempat dimasukkan dalam proyeksi sebelumnya. Dengan asumsi demikian, JP Morgan meyakini bahwa kondisi tersebut bakal cukup membatasi prospek kenaikan harga emas menjadi hanya sekitar $4.300 AS per troy ounce pada triwulan ketiga 2026 dan beranjak menuju $4.500 AS per troy ounce pada triwulan keempat 2026 datang. Proyeksi nilai dalam analisis tersebut jauh di bawah proyeksi yang sebelumnya telah disampaikan JP Morgan pada 9 Juni 2026 lalu, di mana harga emas dunia diperkirakan masih akan berpeluang untuk melonjak hingga ke level 6.000 troy ounce pada akhir tahun. Masih dalam rilis terbarunya, pihak JP Morgan juga menilai bahwa proyeksi yang disampaikan lebih condong pada arah penurunan atau downside, terutama jika Bank Sentral AS yaitu Federal Reserve atau The Fed memutuskan untuk menaikkan tingkat suku bunga lebih cepat dengan didorong oleh data ekonomi AS yang cenderung tetap kuat di sepanjang sisa musim panas. Masuk ke berita kedua, Spider-Man dan The Avengers siap ramaikan bioskop. Simak prospek CNMA di semester kedua 2026. Dari pergerakan harga emas dunia, kali ini kita akan beralih pada proyeksi kinerja bisnis dari emiten pengelola sinema XX1, yaitu PT Nusantara Sejahtera Raya Tbk atau CNMA. Proyeksi tersebut didasarkan pada deretan film blockbuster Hollywood yang telah antre tayang mulai dari Spider-Man, Brand New Day, hingga Avengers Doomsday, sehingga diyakini bakal menjadi katalis yang dapat diandalkan dalam mendongkrak kinerja CNMA ke depan. Dengan begitu besarnya basis penggemar para superhero Marvel di Indonesia, maka hadirnya deretan film tersebut diperkirakan bakal mampu mendongkrak jumlah penonton bioskop. Setelah kinerja di sepanjang paruh pertama tahun ini relatif cukup tertekan akibat minimnya rilis film internasional unggulan. Dengan analisis demikian, kalangan analis pasar modal menilai bahwa kinerja CNMA di sepanjang semester kedua 2026 bakal cukup bisa diharapkan bakal moncer dengan ditopang oleh naik layarnya jajaran film internasional yang secara pamor diyakini jauh lebih kuat dibanding deretan film yang tayang di semester pertama. Moncernya kinerja tersebut diproyeksikan tidak hanya datang dari harga tiket rata-rata atau average ticket price alias ATP, namun juga sampai merembet pada penjualan makanan dan minuman yang tersedia di bioskop. Berikutnya kita beranjak ke berita ketiga. Bidik pasar retail dan e-commerce di halte BRT baik gandeng Atta, Aurel, dan Dewa Selling. Dari layar bioskop, selanjutnya kita juga masih akan membahas terkait berita emiten, di mana kali ini datang dari PT Bersama Mencapai Puncak Tbk atau BAIK, yang terus berupaya memaksimalkan ekspansi bisnis ke segmen dan ceruk bisnis baru,
yang dinilai cukup menjanjikan. Terbaru, ceruk yang tengah dibidik yaitu pasar makanan dan minuman atau MAMIN di segmen retail dan platform e-commerce melalui produk camilan siap makan atau ready to eat alias RTA. Guna keperluan ekspansi tersebut, emiten dengan bisnis utama di bidang rantai pasok hotel, restoran, dan kafe atau Horeca itu resmi menggandeng pasangan artis Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, serta pakar pemasaran Dewa Eka Prayoga atau yang lebih dikenal dengan nama Dewa Selling. Menurut manajemen baik, langkah ekspansi ke sektor retail dan e-commerce ini sengaja dilakukan beriringan dengan penjajakan strategis yang juga tengah dilakukan di sektor fasilitas publik, di mana sebelumnya perseroan juga telah membuka diskusi awal dengan PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta terkait optimalisasi ruang komersial di halte bus Rapid Transit atau BRT. Berikutnya kita akan masuk pada berita keempat. Jadi pemilik baru, Next Data Center berencana suntik aset kepada MGLV. Berikutnya masih dari berita tentang bisnis emiten, di mana informasi terbaru datang dari PT Nextir Datamate Center atau NDC, selaku pengendali baru dari PT Panca Anugerah Wisata Tbk atau MGLV, yang tengah berencana bakal melakukan injeksi aset terhadap emiten penyedia barang interior dan perlengkapan rumah tangga premium tersebut. Melalui aksi injeksi tersebut, pihak NDC selaku pengendali baru ingin mempermulus rencana perubahan arah bisnis perseroan ke bisnis data center. Dalam hal ini, pihak NDC bakal mengalihkan dua perusahaan di bawah kendalinya, yaitu PT Nextir Askara Center atau NAC, serta PT Nextir Genai Center atau NGC, di mana pihak NDC bakal menjual keduanya termasuk juga mengalihkan seluruh piutang kepada pihak MGLV. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam perjanjian peningkatan jual beli atau PPJB antara perseroan dan NDC pada 2 Juli 2026, di mana dalam perjanjian tersebut pihak NDC akan menjual 999 saham NGC dan NAC. Meski demikian, pihak perseroan juga menegaskan bahwa transaksi ini belum bersifat final karena masih harus tunduk pada sejumlah persyaratan pendahuluan, mulai dari pemegang saham, rencana perubahan kegiatan usaha, divestasi 13 anak usaha MGLV, dan efektifnya pemberian pinjaman pengendali kepada pihak perseroan. Terakhir, untuk menutup program Top 5 edisi malam ini, kita masuk pada berita kelima. WSBP raih kontrak pembangunan gedung kantor Kemendikbudmen. Kini kita sampai pada berita terakhir, di mana kita masih akan membahas terkait berita perkembangan emiten, yang kali ini datang dari PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP, yang baru saja meraih kontrak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah atau Kemendikbudmen, berupa pengerjaan proyek pembangunan gedung kantor di Cipete. Dalam proyek ini, pihak WSBP bakal bertindak sebagai kontraktor pelaksana yang bertanggung jawab atas keseluruhan pekerjaan konstruksi, mulai dari pekerjaan persiapan, penerapan sistem manajemen keselamatan konstruksi atau SMKK, pembangunan gedung utama, pekerjaan lanskap, groundwater tank atau GWT, hingga pembangunan rumah pompa. Menurut pihak manajemen, kontrak pekerjaan ini dapat dipahami sebagai bukti atas kepercayaan publik pada kinerja perseroan, yang dalam hal ini adalah Kemendikbudmen, di mana kepercayaan tersebut harus dijawab dan dijalankan perseroan dengan penuh tanggung jawab dan dengan hasil yang maksimal. Dalam proses pengerjaan, pihak perseroan juga memastikan bakal mengedepankan aspek keselamatan pada setiap tahapan pelaksanaan proyek yang dijalankan. Ya, demikian Top 5 IDX Channel edisi kali ini. Saya M. Faisal, pamit undur diri. Semoga segala berita dan informasi yang telah kami sampaikan dapat menjadi gambaran serta tambahan pertimbangan yang bermanfaat dan cukup membantu bagi Anda para sobat investor sekalian dalam menata strategi serta menetapkan berbagai keputusan investasi di bursa saham domestik. Dalam hal ini kami juga senantiasa dan tak henti-hentinya mengingatkan bahwa segala keputusan berinvestasi, baik itu pembelian maupun penjualan saham, sepenuhnya berada di tangan Anda sobat investor. Yang bisa kami sampaikan adalah selalu bijaklah dalam berinvestasi. Pantau terus berita ekonomi, bisnis, dan pasar modal hanya di IDX Channel TV, idxchannel.com, dan media sosial IDX Channel. Sampai jumpa.